Perkenalkan, nama kakak, Kak Nika. Di sini kakak akan bercerita tentang kelinci dan kura-kura. Dengarkan ya. Di sebuah hutan kecil di pinggir desa, hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Dia suka mengejek hewan-hewan lain yang lebih lemah darinya. Hewan-hewan lain seperti semut, siput, dan juga kura-kura, serta hewan-hewan lainnya tidak menyukai kelinci yang sangat sombong ini. Di suatu hari, kelinci sedang duduk di bawah pohon yang rindang sambil makan apa, hayo? Ya, benar, makan wortel. Dan lewatlah seekor kerbau yang akan mencari makanan di hutan. Hai kerbau, ada apa kelinci? Mau kemana kau? Mau cari makan dong. Untuk apa? Kau makan banyak-banyak. Kalau larimu masih pelat dan kerjamu juga lambat, kata si kelinci kepada kerbau. Memangnya kenapa? Tanya kerbau dengan ketus. Makanmu banyak, tapi larimu tak bisa cepat seperti lariku. Makanku sedikit, tapi lariku sangat cepat, kata si kelinci dengan sombongnya. Peduli apa aku dengan kecepatan berlarimu, kelinci? Jawab kerbau sambil berlari. Dasar kerbau pemalas, kata si kelinci dengan kesal. Karena sudah merasa kenyang, kelinci kemudian bangkit dari tempat duduknya, kemudian berkeliling menuju hutan sambil membawa wortel yang masih tersisa dan memamerkan kecepatan berlarinya kepada seluruh penghuni hutan. Suatu ketika dia bertemu dengan kura-kura yang sedang berjalan dengan lambat sambil membawa tempurungnya. Hai kura-kura, si lambat, kamu jalan-jalan aja dong, lari, biar cepat sampai. Biarlah kelinci, memang jalanku lambat. Yang penting aku sampai dengan selamat, sampai ke tempat tujuanku. Bilang saja kau tak bisa lari cepat seperti aku. Enak saja, aku bisa lari, kelinci, tapi aku membawa rumahku kemanapun aku pergi. Kalau begitu, tinggalkan saja rumahmu yang berat dan jelek itu. Mana bisa kelinci, ini adalah karunia Tuhan yang melindungiku kemanapun aku pergi. Oh, seperti itu. Hai kura-kura, bagaimana kalau kita adu lari? Kalau kau bisa menang, aku akan beri hadiah apapun yang kau minta. Padahal di dalam hati kelinci itu, mana mungkin dia akan bisa mengalahkanku. Wah kelinci, aku mana mungkin bertanding adu cepat denganmu. Mana bisa. Aku loncat dan berlari cepat sepertimu. Sedang aku hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah sambil membawa rumahku yang berat ini. Gak bisa. Kamu gak boleh menolak tantanganku ini. Pokoknya besok kamu harus pergi dan aku tunggu di bawah pohon beringin yang itu. Aku akan mengajak Pak Serigala untuk menjadi wasitnya. Kura-kura hanya bisa diam, melongo karena dia tidak yakin bisa menang. Di dalam hati kura-kura berkata, mana mungkin aku bisa mengalahkan kelinci? Sambil merenung. Keesokan harinya, si kelinci sudah menunggu di bawah pohon. Pak Serigala pun sudah ada untuk menjadi wasit. Dan serta banyak hewan-hewan hutan yang berkumpul untuk melihat
perlombaan antara kura-kura dan kelinci. Setelah kura-kura datang, Pak Serigala berkata, "Baiklah, ini peraturannya. Mulai dari pohon garis di sana itu, di dekat pohon mangga, kalian mulai berlari dari sana. Yang di bawah pohon mangga itu, kemudian saya akan menunggu kalian di pohon beringin yang ini. Kalian bisa lihat nggak pohon mangga itu?" Bisa? Bisa. Nah, siapa yang datang duluan, dia di bawah pohon ini, maka dialah pemenangnya. Mengerti? Mengerti, mengerti, mengerti? Mengerti, Pak Serigala? Oke, 1, 2, 3. Kelinci segera meloncat dan meninggalkan kura-kura yang berjalan dengan lambat. Kura-kura mulai melangkah pelan karena dia tidak bisa meninggalkan rumahnya yang berat. Kelinci berkata, "Ayo kura-kura, lari dong!" Karena kelinci sudah meninggalkan kura-kura jauh, maka kelinci berkata, "Baiklah, aku tunggu di sini ya." Kelinci duduk di bawah pohon sambil bernyanyi. Na 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 na. Angin pada waktu itu berembus dengan pelan dan sangat sejuk. Bus, bus, sehingga membuat kelinci mengantuk dan lama-lama tertidur. Kemudian kelinci pun tertidur. Dengan pelan tapi pasti, kura-kura melangkah sekuat tenaga. Bus, bus, bus. Dengan diam-diam, dia melewati kelinci yang sedang tertidur. Beberapa langkah lagi, dia akan mencapai garis finish. Ketika itulah kelinci bangun. Betapa terkejutnya dia melihat kura-kura sudah hampir sampai garis finish. Sekuat tenaga, kelinci berlari dan meloncat untuk mengejar kura-kura. Namun, sudah terlambat. Kaki kura-kura telah menyentuh garis finish. Dan Pak Serigala telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah kura-kura. Yeay! Dan Pak Serigala pun telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah kura-kura. Dan si kelinci yang sombong itu terdiam terhenyak seolah tak percaya bahwa dia bisa tertidur. Jadi kura-kuralah yang menjadi pemenangnya. Selamat ya kura-kura, kamulah pemenangnya. Maafkan aku karena telah mengejekmu. Baiklah kelinci, tidak apa-apa, asalkan kamu jangan mengejek teman-teman yang lain. Karena setiap makhluk hidup punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya, maafkan saya teman-teman. Begitulah cerita tentang kelinci dan kura-kura yang hidup di hutan. Hai adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Dari cerita yang kakak paparkan tadi tentang kelinci dan kura-kura, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh sombong atas apa yang kita punya atau kita miliki. Mengapa? Karena Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa tidak menciptakan makhluk hidup dalam keadaan yang sempurna di muka bumi ini. Karena Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti kalau kura-kura ini, dia bertahan hidup atau menyelamatkan dirinya dari bahaya dengan tempurungnya atau rumahnya. Apabila dia terserang bahaya, maka dia langsung masuk ke dalam rumahnya, sehingga dia tidak bisa lari cepat seperti kelinci, karena kelinci tidak membawa tempurung seperti kura-kura. Jadi kita tidak boleh mengejek makhluk Tuhan yang lain, karena Tuhan menciptakannya
sudah dengan porsi atau sudah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman tidak boleh mengejek teman yang lain.